tempat jiwa-jiwa muda menempa diri. Cerdas berintegritas, landasan kita berpijak. Ilmu dan iman berpadu dalam setiap langkah. Di sini kita tumbuh, merajut mimpi dan cita. UIN Syahadat tempat kita menemukan makna. Mahat Jamiah, wadah pembentukan insan. Al-Quran dan bahasa, kunci membuka dunia. Karakter dibangun di atas fondasi akhlak mulia. Mempersiapkan diri menghadapi arus zaman. Dari sudut Nusantara, ini kita berangkat menggapai cakrawala. Pengetahuan tanpa batas, dengan lentera Islam menerangi jalan. Kita hadapi tantangan global dengan keberanian. Semangat juang berkobar dalam dada. Tekad membara, mengukir prestasi dunia. Dari padang sidimpuan kita bermula, menuju masa depan gemilang penuh makna. Cerdas berintegritas, landasan kita berpijak. Ilmu dan iman berpadu dalam setiap langkah. Di sini kita tumbuh, merajut mimpi dan cita. UIN Syahadat tempat kita menemukan makna. Semangat juang berkobar dalam dada. Tekad membara, mengukir prestasi dunia. Dari padang sidimpuan kita bermula, menuju masa depan gemilang penuh makna. UIN Syahadat tempat kita menemukan jati diri. Bersama kita bangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BIS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Maharani Purba, NIM 24211000467, tempat tugas SD Negeri 107466 Nagaraja. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah pada kelas 5 SD untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BIS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi tentang pendidikan agama Islam lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terlebih dahulu, Ibu akan mengabsen Yudis, Ibu, Pari,
Haris, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Rihan, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Azril, Hadir, Bu. Fiona, Hadir, Bu. Salwa, Hadir, Bu. Jihan. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semuanya. Jadi untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan memulai pelajarannya dengan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Azri. Kepada anak kami Azri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai. Dan untuk memulai pelajaran dan mencintai rasa kebangsaan kita kepada bangsa kita dan tanah air kita, marilah kita membawakan sebuah lagu yaitu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Fiona. Kepada anak kami Fiona, kami persilakan. Yang lainnya berdiri ya nak, biar kita berdiri bersama-sama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali. Ya, duduknya. Dea, maju ke depan untuk membacakan ayat yang disukainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tabarakallah. Yang ketiga, coba Yudis maju ke depan membawakan ayat yang disukainya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Oke, silakan duduk kembali. Udah? Biar lebih semangat, maka Ibu akan memulai ice breaking yang pertama. Tepuk semangat. Ulang-ulang, ada yang belum. Tepuk semangat. Oke, kita biar lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
atau materi pelajaran yang kemarin atau minggu kemarin, yaitu tentang sholat. Tentang apa, Nak? Sholat. Tentang sholat. Siapa yang sholat subuh tadi pagi semuanya? Yuk, siapa yang anak ibu sholat subuh tadi pagi? Nah, sholat subuh, alhamdulillah. Dah, berapa rupanya jumlah sholat subuh? 2 rakaat. Berapa sholat zuhur jumlahnya? 4 rakaat. Jadi kalau umpamanya kita untuk sholat, mana lebih baik duluan? Sholat dulu atau wudhu dulu? Wudhu dulu, pinter. Jadi untuk memulainya, sholat itu adalah sebagian dari iman kita, Nak. Jadi untuk mengukur keimanan kita adalah harus sholat. Jadi kalau nggak sholat nggak beriman. Ya, Nak Ibu ya. Oke, kita lihat materi yang berikutnya. Materi di sini yaitu tentang yang namanya Asmaul Husna. Tentang apa, Nak? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Di sini Asmaul Husna kamu lihat adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? 99. Jumlahnya adalah 99. Nama yang terbaik yang kita pelajari di sini adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya adalah Maha Kuat. Contohnya itu adalah cara melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk kebaikan. Baru setelah itu sabar dan sabar. Dan yang berikutnya kita lihat di buku mata pelajarannya. Ada bukunya, Nak? Ada, Bu. Ada. Jadi Ibu kasih waktu berdiskusi dengan teman-temannya. Ibu bagi kelompok, dan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yaitu berdiskusi kelompok 1 tentang Al-Qawiyyu. Di sini tentang Al-Qayyum dengan Al-Muhit. Di sini tentang Al-Munit dengan Al-Ba'is. Dimulai dari sekarang kita literasi dulu. Baca dulu ya, Nak.
Ibu akan menyuruh dulu kelompok pertama dulu. Menyuruh kelompok pertama untuk membacakan yang namanya hasil diskusi mereka. Yaitu untuk kelompok pertama dipersilakan maju ke depan. Maju ke depan ya nak. Nah. Sudah? Oke, mulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Tuh. Ini hari ini setelah kita belajar maka harus ada membuat kesimpulan. Tapi terlebih dahulu Ibu menjelaskan sedikit dari hasil diskusi kelas. Perhatikan diskusi di sini. Nah, di sini ada al-qawi. Al-qawi di sini artinya adalah maha kuat. Ingat nah, Allah itu maha kuat. Maha kuat itu cara meneladaninya gimana? Menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk kebaikan. Jadi jangan mentang-mentang kamu anaknya guru, mentang-mentang anaknya presiden. Jangan membuat yang namanya sewenang-wenang. Tapi ingat, di atas yang namanya kekuatan kita ada kekuatan yang lebih tinggi. Yaitu siapa? Kekuatan siapa nak? Allah. Kekuatan Allah. Baru setelah itu sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Jangan berlarut-larut dalam yang namanya menangis. Kalau kita dihadapkan dengan yang namanya penderitaan, contohnya aku kenapa bodoh, aku kenapa seperti ini, kamu harus menunjukkan kalau kamu bisa, yaitu dengan cara belajar, yaitu selalu tabah dan tabah. Yang berikutnya, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Jangan mentang-mentang ada adik kelas atau kakak kelas sewenang-wenang sama adik kelas, nggak boleh. Harus, yaitu namanya saling bekerja sama. Paham mana Ibu? Paham. Yang berikutnya adalah al-qayyum. Al-qayyum di sini artinya adalah, kamu perhatikan, al-qayyum artinya adalah maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri itu cara meneladaninya adalah rajin belajar, rajin menabung, seperti pada gambar. Rajin menabung, baru merapikan tempat tidur sendiri, baru menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, baru tidak bergantung pada orang lain. Jangan sikit-sikit, mak, pakaian sekolahku mana? Nah, itu tidak boleh. Tapi gimana kita harus berdiri sendiri? Oh, pakaian sekolahku harus kurapikan sendiri. Besok mau belajar apa? Maka buku-bukunya harus dirapikan sendiri. Paham mana Ibu? Yang berikutnya yaitu adalah al-muhyi. Al-muhyi artinya adalah memberi kehidupan. Memberi kehidupan di situ cara meneladani gimana? Rajin beribadah kepada Allah, baru rajin belajar berdoa, bersupaya mendapatkan kehidupan yang sukses, baru menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kira-kira ada yang tahu nggak apa contoh maksiat? Contoh maksiat, masa nggak tahu contoh maksiat apa? Menjudi. Baru setelah itu apa? Minum minuman keras. Minum minuman keras. Baru apa lagi? Apa? Narkoba, pinter. Itu adalah perbuatan maksiat. Ngintip pun maksiat nggak? Maksiat. Menghibah termasuk maksiat tidak? Ya. Maksiat. Jadi jangan menghibah. Yang berikutnya kita lihat. Setelah al-muhyi, maka kita lihat al-muhyi. Al-muhyi di sini cara meneladaninya adalah berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Arti al-muhyi itu artinya adalah mematikan, nak. Jadi siapa yang sebenarnya orang yang mematikan? Adalah Allah. Jadi jangan kau pikir gini, Mbah Dukun itu yang mematikan aku, bukan. Tapi yang mematikan itu, yang mengambil yang namanya atau mencabut nyawa seseorang itu adalah Allah. Allah Maha berkehendak. Yang berikutnya menjauhi semua larangan Allah SWT. Yang berikutnya adalah
Terakhir adalah al-ba'is. Al-ba'is di sini adalah udah. Al-ba'is di sini artinya adalah maha membangkitkan. Maha membangkitkan adalah percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat hidup berbagai hal. Tidak larut dalam kesedihan. Itu sedikit penjelasan ibu tentang Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk anak ibu, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari cerita atau dari materi ibu hari ini? Ayo. Ya, Bu. Oke, coba maju ke depan. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya Maha pemberi kehidupan. Al-Mumit artinya Maha mematikan. Al-Ba'is artinya Maha membangkitkan. Oke, tepuk tangan berdua. Itu hasil dari kesimpulan. Semangat Mas ya. Biar lebih semangat, gimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu tentang profil Pancasila? 3, 2, mulai ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, bergembirakan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Diulang. 3, 2, mulai ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, bergembirakan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk hari ini pelajarannya. Materi yang akan datang tentang yang namanya kisah para nabi dan rasul, hijrahnya nabi dan rasul, yaitu hijrah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk anak ibu minggu depan belajar di rumah, baca bukunya. Apakah hari ini pelajarannya menarik? Bagus. Apakah hari ini kamu bersemangat dalam belajar? Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan kita membaca doa. Doa yang akan dibacakan adalah si Haikal maju ke depan untuk membacakan doa. Mulai. 3, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang Al-Qawiyyu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qayyum artinya
Oke. Dari kelompok 1, adakah yang ingin bertanya? Ada Bu. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara meneladani al-qayyum? Bagaimana cara meneladani al-qayyum katanya? Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan, sabar dan sabar menghadapi segala cobaan, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pinter. Silakan duduk kembali. Oke, inilah dia kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu al-qayyum. Al-qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Cara meneladani Asmaul Husna al-qayyum: 1. Gemar belajar. 2. Rajin menabung. 3. Tidak bergantung pada orang lain. Al-Muhyi artinya maha pemberi kehidupan. Cara meneladani Asmaul Husna al-Muhyi: rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat dosa dan menyiapkan bagaimana menyiapkan. Udah itu aja? Ya, itu aja. Ada yang mau bertanya? Kayaknya tadi Ibu kurang jelas tentang al-qayyum. Al-qayyum itu artinya apa tadi? Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. Jadi kalau Ibu tanya, belajar itu berdiri sendiri enggak? Iya. Nah, menyuci pakaian berdiri sendiri. Untuk kelompok 2 tepuk tangan, bagus. Duduk kembali. Ayo, maju berikutnya untuk kelompok 3. Yuk, semua yuk. Kelompok